Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la ilaha illallah. Saudaraku sekalian, mari kita renungkan hidup kita ini. Kita kan harus tahu nih, emang kita memilih tokoh-tokoh itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, alhamdulillah pertama kali kita ucapkan bahwa Partai Umat berhasil lolos sebagai partai politik peserta pemilu 2024. Meskipun dengan jalan yang berliku, tapi alhamdulillah kita ucapkan selamat. Semoga Partai Umat bisa terus berkembang di pemilu 2024 yang akan datang. Dalam hal program, saya kira apa yang diharapkan dari Partai Umat, saya kira begitu banyak masyarakat, ceruk pasar, ceruk pemilih yang mengharapkan kemunculannya partai-partai baru yang bisa mewakili sentimen, mewakili aspirasi, mewakili kepentingan dari masyarakat yang selama ini tidak berhasil diambil oleh partai-partai politik yang ada sampai saat ini. Syukur alhamdulillah, saya kira saya juga yakin bahwa Partai Umat akan mampu memetakan kepentingan-kepentingan masyarakat, kepentingan-kepentingan publik yang akan diperjuangkan melalui penyusunan dan penyebar luasan program diseminasi informasi mengenai Partai Umat, program-program yang dijalankan menyesuaikan dengan sektor-sektor pemilih yang ada di kita. Saya kira masih lebih dari 50%, 60% saya kira partai ceruk pemilih kita masih bersifat atau bisa dikategorisasi sebagai pemilih-pemilih yang tradisional. Lepas dari itu ada 40% lebih juga yang pemilih yang berbasis pada sektor-sektor perkotaan. Nah, tentu komunikasi publik untuk kedua sektor pemilih ini juga akan berbeda. Tentunya dengan nuansa-nuansa, dengan pendekatan-pendekatan yang berbeda, tergantung pada sektor yang akan disampaikan, didiseminasikan oleh Partai Umat. Menurut saya, yang menarik dan menjadi challenge, tantangan saya kira, yang sudah juga concern banyak orang tetapi tetap terbuka peluang yang lebih besar, adalah bagaimana Partai Umat ini bisa nanti menawarkan satu model ekonomi digital untuk kepentingan masyarakat atau kepentingan pelaku-pelaku ekonomi yang berbasis digital. Karena suka tidak suka, mau tidak mau, sektor digital ini akan terus berkembang. Ceruk pasarnya tinggi sekali, kapitalisasi juga sangat besar, dan ini belum bisa dioptimalisasi oleh pemerintah. Begitu banyak sektor-sektor di ekonomi digital ini, baik dalam yang bersifat mikro maupun skala lebih besar, yang bersifat individual juga perlu diberikan perhatian. Kenapa? Karena begitu banyak pelaku ekonomi digital yang tidak hanya berbentuk misalkan dalam bentuk CV atau PT, tapi juga banyak pelaku-pelaku ekonomi digital yang dikelola, dimanage dari perkumpulan-perkumpulan, dari individu-individu yang mempunyai mempunyai keinginan pada sektor-sektor tertentu di ekonomi digital. Nah, ini juga sebuah tantangan. Selain itu juga bagaimana pada tema-tema atau isu-isu yang juga tradisional, misalnya mengembangkan sektor industri mikro, bagaimana mengembangkan platform ekonomi dengan basis koperasi yang idenya sudah begitu lama, idenya sudah begitu mengerucut, tetapi dalam hal eksekusi kita punya berbagai kendala. Ada misalnya satu kementerian yang mengurusi sektor perkoperasian, tetapi juga tidak optimal. Kalau bisa disebut bukan tidak optimal, tapi memang cakupan kerjanya dapat 5% juga sudah cukup bagus. Nah, ini juga tantangan. Selain itu, secara politik saya kira Partai Umat, saya kira mudah-mudahan bisa melakukan diferensiasi pemilih. Selain yang tradisional dan perkotaan, tetapi muncul juga saya kira pasca pemilu 2019 ada begitu banyak kekecewaan-kekecewaan di level atau di kelompok-kelompok pemilih kita. Misal di kelompok-kelompok yang emak-emak, di kelompok-kelompok yang
militan pada salah satu pasangan calon di 2019. Nah, ini juga ceruk yang harus bisa dimanfaatkan karena jika tidak dimanfaatkan akan sangat rugi. Ini sudah ada dukungan berdasarkan gerakan-gerakan protes pada pemilu lalu yang saya kira juga cukup masif, dan ini menjadi harus dijadikan juga sebagai skala prioritas menurut saya dalam mengembangkan sektor-sektor pemilih bagi Partai Umat. Nah, tentunya ini sebuah tantangan, ini sebuah tawaran, sebuah gagasan yang semuanya kembali berpulang kepada Partai Umat. Dan saya cukup yakin bahwa dengan figur seperti Pak Amin Rais, Pak Bang Kaban di level Dewan Suro maupun di level DPP diketuai oleh Ridho yang juga saya kira akan mampu berbicara lebih banyak lagi pada pemilu 2024 yang akan datang. Tentunya dengan kombinasi struktur kepengurusan baik level Dewan Suro maupun di level Dewan Pimpinan partai, saya kira ini juga satu kombinasi yang baik untuk Partai Umat, dan saya yakin bisa berbicara lebih banyak, yakin bisa berkomunikasi kepada publik dengan baik, tentunya dengan sentuhan-sentuhan yang lebih baru lagi, dengan sentuhan-sentuhan yang lebih merakyat, dengan sentuhan-sentuhan yang lebih bisa diterima oleh banyak kalangan. Dan saya yakin bahwa insya Allah Partai Umat mampu untuk mengembangkan partai ini menjadi partai politik tidak hanya ikut pemilu, tetapi mampu memenuhi batas minimal, ambang batas parliamentary threshold, dan bisa untuk berkiprah lebih lanjut di DPR RI. Saya kira demikian. Coblos Partai Umat.